wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Bertemu kembali dengan kita berdua di Humanisme Podcast. Oke, apa kabar Mbak Eri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini di sela-sela kesibukan Mbak Eri juga ya, pasti ya. Ini udah di penghujung tahun. Udah di penghujung tahun. Kita masih syuting. Iya, masih syuting. Dengan bantuan suplemen pasti ya. Ya, musim hujan. Musim hujan. Ini suara udah bindeng. Ya, Mbak Eri udah agak-agak bindeng nih hari ini. Tapi ya, apapun itu kita tetap mencoba untuk ngobrol di Humanisme Podcast ini ya, untuk sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kita sharing terus ya Mbak ya. Ya, kita sharing buat teman-teman yang ngedengerin kita ya. Nah, terakhir kita tuh kan udah bahas ya terkait dengan generation gap ya. Betul. Mbak Eri ya. Di episode terakhir ya. Ya. Dan mungkin Mbak Eri bisa ngebantu nge-recall kita terkait dengan generation gap terakhir yang kita bahas tuh. Summary-nya dikit, Mbak. Ya. Jadi generation gap yang kita bahas itu kan kita bahas generation gap di dunia kerja ya. Saat ini di dunia kerja tuh mayoritas tuh ada 3 generasi. X, Y, dan Z ya. Gen Z yang paling lagi rame nih diobrolin. Tapi sebenarnya memang kita nggak bisa pungkiri bahwa setiap generasi itu dengan latar belakang beda-beda tuh punya karakteristik. Tetapi satu lagi yang perlu kita pahami, karakteristik itu khas dari diri mereka, tapi tidak bisa kita melakukan stereotip atas itu. Contoh misal, Gen Z itu kan terkenal dengan generasi yang yang rapuh gitu ya. Secara survei mengatakan demikian. Tetapi balik lagi itu ke individunya masing-masing loh. Kita nggak bisa generalisir, nggak bisa mengatakan bahwa semua Gen Z itu ya seperti itu. Ada aja mungkin Gen Z yang dibesarkan dengan orang tua yang aware terhadap kesehatan mental. Jadi mereka sudah terlatih untuk menghadapi isu-isu seperti itu, sehingga mereka lebih tangguh, sehingga mereka lebih bijak, mereka lebih bisa kendali diri. Itu sekali lagi balik lagi ke orang-orangnya masing-masing. Jadi harus menghindari yang namanya stereotype terhadap generation gap ini. Nggak boleh labeling berarti ya? Nggak boleh. Nggak boleh labeling. Intinya mungkin informasi-informasi yang ada, riset-riset yang ada bisa kita jadikan referensi. Tapi untuk menilai apakah sesuatu itu memiliki karakter tertentu, itu kita harus mengonfirmasi dan melihat sehari-hari ya, bagaimana sikap kerja dia mungkin dan lain-lain. Nah, terlepas bagaimana kita perlu kepekaan ya kan dan sensitivitas untuk mentreatment orang dalam berbagai karakteristik, ada nggak sih guideline ya secara umum yang berlaku bagi pekerjaan profesional secara umum ya? Oke, jadi kalau kita bicara tentang karakteristik, memang yang membridging kita untuk bisa masuk, mingle, dan berinteraksi dengan semua generasi tanpa batas itu adalah sebenarnya garisnya adalah etika. Etika ya. Jadi itu harusnya ada guidelines baik tertulis ataupun sebenarnya nggak tertulis yang harus kita pelajari gitu. Memang ada sih perusahaan-perusahaan seperti MUC gitu ya yang bisa memberikan guidelines beberapa hal kayak interaksi, bagaimana berkomunikasi gitu. Ada, tapi mayoritas sebenarnya itulah kita yang harus explore lebih sih sebenarnya gitu. Dan ini Mbak Eri membahas tentang terkait dengan etika kerja ya? Etika di dunia kerja. Kalau di dunia pergaulan kan sebenarnya jauh lebih casual, impact-nya nggak terlalu besar. Tapi kalau di dunia kerja, ketika kita nggak punya etika yang baik, kita nggak bisa membawa diri dengan baik, itu tuh impact-nya agak lumayan sih. Gitu. Mau confirm dulu Mbak, bedanya etika kerja sama etos kerja itu apa gitu? Oh, kalau etos kerja itu saya ngelihatnya adalah lebih kepada nilai atau prinsip atau cara kita menjalani pekerjaan kita gitu ya. Tapi kalau misalnya etika itulah tentang cara kita membawa diri kita, manners, attitude kita. Jadi lebih melekatnya ke personal. Kalau yang tadi etos lebih kepada cara kerja kita. Cara kerja. Mungkin lebih ke kayak profesionalitas, komitmen kerja gitu ya. Itu etos kerja. Nah, kalau etika kerja itu terkait dengan perilaku, manner, gaya komunikasi, tingkah laku ya, attitude gitu kali ya Mbak ya? Iya. Oke. Kalau kita misalnya ditanya etos apa etika, yang penting ya keduanya itu penting. Tapi mulailah dulu dari etika, karena etika itu kan yang paling ke kita banget, ke diri kita gitu. Itu yang harus lebih mudah lah, maksud gue itu lebih mudah untuk kita aware dulu gitu. Jadi bisa dibilang etos itu isinya, etika itu bungkusnya ya. Betul. Isinya, kontennya etika itu ya. Nah kalau gitu kita langsung aja Mbak ke etika kerja ya. Aspek apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk menjaga etika kerja yang baik?
Etika kerja itu kalau saya pribadi ngebaginya dalam bentuk 3 hal. Yang pertama itu lebih ke yang paling sederhana nih, cara berpakaian. Dress code, ya, appearance ya. Kemudian yang kedua itu adalah tentang komunikasi dan attitude ya. Yang terakhir baru penggunaan teknologi. Kalau zaman dulu mungkin orang terbatas lebih kepada dress code sama komunikasi dan attitude aja. Yeah. Tapi sekarang penggunaan teknologi itu kan udah jadi sebuah keseharian hidup kita. Jadi itu pun harus ada aturannya. Jadi saya ngebaginya 3 gitu. Nah, ngomongin yang pertama nih terkait dengan dress code atau appearance ya. Kalau menurut Mbak Eri, apakah sepenting apa atau sejauh apa etika yang perlu kita bangun terkait dengan dress code? Nah, kalau gue ngelihatnya ya sebagai anak milenial itu kan ya kalau di dunia kerja kan udah banyak nih yang kayak pakai kaos saja cukup betul. Gitu, atau pakai celana jeans, sepatunya sepatu sneakers. Gitu. Bahkan ada juga ya kantor-kantor yang membolehkan pakai celana pendek dan ada ya? Ada gaya-gaya anak yang skena itu kan ada kadang ada juga yang membolehkan. Nah itu gimana Mbak fenomena itu? Maksudnya jadi sejauh apa sih relevansi dress code tuh jadi konteksnya kalau kita mau bawa terkait dengan etika ya, etika kerja terkait dengan dress code. Kalau untuk dress code ini kan sebenarnya saya melintasi batas waktu ya. Dulu kecil terbiasa dengan etika kerja itu orang diseragamkan. Yeah. Saya melihat waktu saya kecil saya melihat orang-orang bekerja itu diseragamkan. Nah kemudian ketika saya memulai dunia kerja, saya sendiri kerja jadi orang kerja di awal-awal, etika kerja itu berganti dengan formal, pakaian formal. Jadi saya pun sempat membuat regulasi dengan tangan saya sendiri nih, membuat regulasi orang ke kantor itu minimal harus pakai kemeja dasi dan celana bahan serta sepatu kulit itu laki-laki. Itu tahun berapa tuh Mbak? 2000-an awal. 2000-an ya? 2000-an awal. 2000-an awal tuh orang masih seperti itu. Bahkan perusahaan itu akan membuatkan jas buat karyawannya gitu kan. Betul. Soalnya di film-film zaman itu juga orang kerja ya pakai kemeja, bahkan ada yang pakai jas, pasti pakai dasi. Pasti. Di setiap pria-pria zaman itu di laci-laci kerjanya selalu ada dasi. Nah, perempuan-perempuannya harus menggunakan pump shoes yang tertutup, biasanya warnanya hitam, warna gelap. Nggak boleh ada yang jempolnya kelihatan tuh nggak boleh. Itu jadi itu saya masih merasakan tahap itu. Kemudian menurun lagi dengan adanya tren batik. Batik itu menjadi sebuah formal casual yang disahkan untuk bekerja. Itu batik lengan pendek pun oke gitu kan. Nah sekarang turun lagi bahwa lebih casual lagi, beberapa perusahaan itu membolehkan menggunakan polo gitu. Gitu. Yang penting pakai sepatu. Bahkan di dunia kreatif itu lebih santai lagi, kaos, oblongan dan lain sebagainya. Nah kenapa itu penting? Sekarang dress code itu memang sekarang dress code itu mewakili atau merepresentasikan industrinya masing-masing, gitu. Tetapi tetap ada pakem-pakem yang menurut saya sih itu harus tetap diperhatikan, gitu. Walaupun industrinya apapun, tetap harus ada standar minimum kalau kata saya, gitu. Dan berpakaian yang tepat itu sebenarnya membuat orang bisa menghargai dan menghormati kita, gitu loh. Itu brandnya kita lah, gitu. Dengan berpakaian yang tepat sesuai occasion. Jadi dengan kita tahu kita harus pakai apa di tempat seperti apa, itu kita juga menunjukkan kita menghormati tempat yang kita jajaki tersebut. Gitu. Jadi nggak salah kostum. Gitu. Jadi misalnya contoh aja, misalnya saya pembicara, saya datang ke sebuah tempat itu saya pasti tanya dulu, ini audiensnya siapa? Terus besok itu acaranya apa? Terus audiens tuh pakai baju apa, ada kostum, ada apa. Saya terakhir ngisi itu Desember awal kemarin, acaranya sebuah rumah sakit, isinya dokter-dokter, tapi hari itu mereka sedang casual. Jadi mereka berkemeja saja, bahkan mereka ngasih tahu kita dress code-nya besok yellow. Gitu. Kalau saya nggak punya baju yellow, saya carilah yang mirip-mirip. Dan saya menyesuaikan juga, pakai kemeja, ya berarti saya nggak bisa pakai blazer. Too much kan. Gitu kan. Soalnya lagi casual. Jadi mungkin kalau mereka lagi training gitu ya. Saya nggak mungkin pakai kemeja biasa gitu. Jadi tetap event apa, berada di mana, untuk menyesuaikan diri itu perlu kita harus patuhi pakem-pakem dress code tersebut. Berarti mesti tahu dulu ya tempat kerjanya apa, kebutuhannya apa, eventnya apa, audiensnya siapa juga. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita menyesuaikan dengan image perusahaannya ya Mbak, kan macam-macam ya, ada yang startup ataukah industri kesehatan tadi atau pendidikan dan sebagainya.
misalkan kita mau ngelamarnya ke perusahaan kreatif atau startup gitu Mbak. Boleh nggak sih kita datang pakai kaos sama jeans gitu ketika datang ya? Jadi kalau saya ngeliatnya gini, sekarang itu kan sebenarnya dunia tuh udah sangat informatif ya. Misalnya kamu dipanggil interview kerja atau kamu diterima di sebuah perusahaan baru yang ya kamu belum tahu, kamu nggak punya teman di sana kan. Kamu tuh bisa ngintip di media sosialnya. Itu tuh udah jadi jendela intip. Hampir semua tempat bekerja itu bisa kita intip loh aktivitinya di dunia kerja. Kita tinggal cari namanya, kemudian nanti walaupun dia nggak punya Instagram resmi yang menggambarkan kehidupan di kantor itu, pasti karyawannya pernah ngepost. Aktivitas. Jadi kita bisa ngintip. Nah, tapi baiknya memang kita satu itu lakukan riset ya. Baiknya tuh kita lakukan riset. Kalau ada orang yang bisa ditanya, enaknya kita bisa tanya. Tapi selebihnya kalau emang sampai sama sekali gak ada yang bisa ditanya, kalau saya lihatnya tetap pakai pakem yang standar aja dulu. Misalnya gini, kita ke secasual-casualnya misalnya, kita masuk ke perusahaan advertising misalnya. Advertising kita tahu dunia kreatif. Orang dunia kreatif tuh mungkin beyond imagination ya, mungkin mereka bisa sangat sesantai itu gitu. Nah, daripada salah kostum, kalau saya menyarankan untuk newbie, untuk pendatang baru yang minim informasi, datang aja minimal dengan yang paling sederhana, yaitu pakai kemeja lengan pendek dan celana yang modelnya misalnya kalau jeans gelap warnanya hitam misalnya, atau chinos. Atau kalau punya celana bahan yang relatif casual, silakan dipakai gitu kan. Jadi yang standar aja dulu gitu. Nah kalau misalnya kayak ke perusahaan kayak kita nih, kayak di MUC, consulting pajak, itu kan relatif formal. Misalnya tidak terdapat informasi nih, walaupun MUC kan jelas ya culture perusahaannya juga ada media sosialnya sendiri gitu kan. Misalnya nggak ada gambaran gitu perusahaan yang formal kayak begitu, minimal datang aja pakai kemeja lengan panjang dengan celana chinos atau celana bahan. Ya saya sih yakin jarang ya sekarang perusahaan tuh pakai dasi. Tapi kalau mau jaga-jaga ya punyalah di tas gitu. Iya udah jarang. Hampir jarang banget ya ngelihat. Benar. Jarang sekali kita lihat perusahaan yang masih pakai kemeja dan dasi ya. Betul. Gitu paling banyak tuh orang berbatik ya. Batik lengan pendek, gitu, kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek. Batik itu aman karena buat resmi bisa, buat casual juga bisa. Terutama lengan pendek ya. Gitu. Kalau lengan panjang tetap memang batik itu adalah untuk suasana yang sangat formal. Gitu. Oke, jadi kalau masih awal mending main aman dulu ya. Main aman di tengah-tengah. Mungkin kalau nanti udah agak lama melihat 2 bulan 3 bulan jadi tahu sendiri. Sebenarnya nggak 2 bulan 3 bulan sih. Saya yakin dalam waktu seminggu 2 minggu udah paham ya. Udah paham gitu. Bajunya kan. gini nih, aman gini. Nih. Gitu. Bahkan mungkin jangan-jangan ada satu titik industri kreatif yang dia datang pakai kemeja tuh dia akan dinilai rapi. Bisa saja gitu.